Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halakum anak-anakku semua. Setelah kita melaksanakan PTS selama 1 minggu, hari ini kita mulai lagi dengan pelajaran tematik ya. Kita masuk buku tema C, tema 4C. Kita belajar tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia sesuai dengan bentang alamnya. Nah, dalam pembelajaran ini kita secara garis besar akan belajar tentang 5 hal. Yang pertama tentang flora atau tanaman atau tumbuhan. Terus yang kedua tentang fauna atau binatang ya, tentang binatang. Terus tentang sumber daya alam. Yang keempat tentang kerajinan. Yang kelima tentang pariwisata. Sebenarnya kekayaan alam yang ada di bentang Indonesia itu sangat banyak. 5 hal ini hanya untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi ini ya. Yang pertama kita akan belajar tentang flora atau tumbuhan. Yang pertama tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 3 ya anak-anak ya. Yang pertama tentang tumbuhan pantai. Tumbuhan pantai yaitu tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai. Biasanya kalau pantai-pantai di Indonesia itu yang ada pohon bakau dan pohon kelapa. Ya, siapa anak-anak yang pernah main ke pantai? Pernah semuanya ya? Kalian pernah lihat kan pohon kelapa, pohon bakau? Ya, itu menyejukkan udara di sekitar pantai, aslinya panas ya. Terus ada tumbuhan perkebunan. Nah, kalau untuk tumbuhan perkebunan itu sangat banyak anak-anak ya. Ada di sini tumbuhan perkebunan biasanya kita jumpai di dataran tinggi atau pegunungan. Nah, siapa yang pernah ke villa-villa yang ada di puncak di daerah Bogor atau daerah-daerah Bandung? Di sana banyak sekali ya kebun-kebun teh, kebun buah yang lainnya. Nah, itu sangat menyejukkan suasana di pegunungan. Contohnya tanaman-tanaman hortikultura, buah, sayur, bahkan bunga-bunga yang cantik tuh seperti di daerah Lembang, Bandung itu banyak tanaman bunga yang sangat cantik ya. Terus pohon pinus, pohon teh, pohon kopi, cengkeh, coklat, kakao atau kako ya dan lain-lainnya. Terus yang ketiga tumbuhan hutan. Nah, untuk tumbuhan hutan ini kita kelompokkan menjadi 2 yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen yaitu tumbuhan yang hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan saja. Dari dalam hutan itu misalnya hutan bambu, jadi tanamannya bambu aja. Hutan jati, tanamannya jati aja. Atau pohon-pohon yang lainnya ya, ada damar, mahoni dan lain-lain. Kalau hutan heterogen itu hutannya ditumbuhin dengan berbagai macam tumbuhan ya anak-anak. Di situ campur. Ada di sini contohnya hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan. Di sana dalam satu hutan itu pohon apa aja ada. Maksudnya campur, ada jatinya, ada bambunya, ada juga mahoni, ada sengonnya, itu campur ya. Jadi homogen itu satu jenis dan heterogen itu berbagai macam jenis, itu kuncinya ya. Terus kita lanjut ke fauna atau binatang atau hewan. Nah, secara garis besar kita kelompokkan menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama hewan bagian barat Indonesia. Di sini contohnya ada badak Jawa, badak Sumatera, banteng, gajah, harimau dan lain sebagainya. Terus hewan yang ada di bagian tengah ada anoa, biawak dan burung maleo. Ada lagi hewan yang ada di bagian timur ya. Itu ada kanguru, cendrawasih dan kus-kus. Jadi kalau di Jawa Tengah nyari kanguru nggak ada ya. Kanguru adanya di Indonesia bagian timur ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam juga kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian itu misalnya padi dan palawija. Kalau untuk perkebunan banyak ya anak-anak ya, seperti yang tadi udah kita ulas. Ada kelapa sawit, teh, kopi, karet, kapas dan kebun-kebun yang lainnya. Banyak juga kebun buah, misalnya kebun apel di daerah Malang, kebun nanas di daerah Jawa Barat dan lain-lain ya. Terus peternakan dan perikanan ya. Untuk peternakan, untuk perikanan itu ada
ada tempat-tempat pemancingan untuk perikanan darat. Ikannya juga macam-macam ya, ada mujair, nila, gabus, patin, lele. Siapa yang suka ikan kalian kalau makan? Ikan itu banyak mengandung omega 3, jadi kalian usahakan suka makan dengan lauk ikan ya, biar kalian semakin cerdas ya anak-anak ya. Terus yang selanjutnya peternakan. Peternakan itu dari yang peternakan besar itu sapi, peternakan sedang itu kambing, peternakan ayam itu peternakan kecil ya. Ayam, bebek itu termasuk peternakan kecil. Kalau sapi sama kerbau itu peternakan besar. Kambing sedang ya dari ukurannya. Tuh, kalian ingat-ingat, jangan sampai ada soal sapi termasuk peternakan kecil. Walaupun sapinya masih kecil itu termasuk besar ya anak-anak ya. Terus selanjutnya kita tentang pertambangan. Tentang pertambangan juga kita golongkan menjadi 3. Yang pertama merupakan galian penting. Galian penting itu misalnya minyak bumi, gas, alam, batu bara dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah perekonomian. Itu maksudnya galian penting ya. Menyangkut masalah ekonomi sehari-hari. Yang kedua merupakan galian vital. Contohnya perak, aspal, belerang dan lain-lainnya juga. Misalnya galian vital itu aspal ya. Kita bayangkan kalau Indonesia nggak ada aspal, jalanan berantakan, semua perekonomian akan lumpuh. Jadi berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang vital. Yang terakhir golongan C yaitu merupakan galian industri, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan industri. Misalnya aja batu gamping, pasir, marmer, kaolin, gips, batu apung ya. Barang-barang ini hanya dibutuhkan untuk keperluan industri. Jadi kita untuk kebutuhan sehari-hari tidak memerlukan secara langsung. Ya. Selanjutnya tentang kerajinan. Kerajinan itu sebenarnya banyak ya anak-anak ya. Di sini Ibu ambil contoh tanah liat dan rotan. Bisa juga anyaman rotan, bisa juga bambu. Tanah liat itu bisa dibikin gerabah, bisa juga untuk peralatan rumah tangga. Banyak contohnya kerajinan tangan ya. Kalian juga suka bikin kan, karena ini pandemi aja kita nggak belajar kerajinan ya. Nanti mudah-mudahan kalau pandemi udah masuk kita belajar tentang kerajinan tangan lebih luas lagi. Terus yang terakhir tentang pariwisata. Pariwisata itu juga sangat luas ya. Di sini Ibu contohkan tentang Pantai Kuta yang ada di Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Kali Bali sih alhamdulillah udah, tapi udah lupa, udah lama banget ya. Terus Danau Toba yang ada di Sumatera, Gunung Bromo ada di Jawa Timur. Lembah Anai nih Bali belum pernah. Yo, kalian pasti pernah berpariwisata kan, walaupun dekat atau jauh. Kalian pasti udah tahu tentang pariwisata secara lebih detail, walaupun Ustazah Eri nggak menjelaskan. Itu aja yang dapat Ustazah Eri sampaikan tentang kekayaan Indonesia sesuai bentang alamnya. Mudah-mudahan kalian dapat mempelajarinya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.